Ibu gadis penjual gorengan kini tampil mentereng pakai tas branded hingga renovasi rumah. Ibunda Nia Kurniasari gadis penjual gorengan yakni Eli Marlina kini tengah disorot. 2 bulan setelah kasus pembunuhan anaknya Nia Kurniasari di Padang Pariaman, kini sang ibu Eli Marlina tampil berbeda. Gaya ibunda Nia Kurniasari tersebut menjadi perbincangan, di mana setelah kasusnya viral dan mendapat banyak bantuan hingga kisahnya bakal difilmkan, kini penampilan Eli Marlina berubah drastis. Saat pertama kali diwawancarai di televisi, Eli tampak berpenampilan sederhana dengan pakaian seadanya. Namun kini setelah rumahnya banyak dikunjungi, Eli terlihat lebih mentereng. Ibunda mendiang Nia kini selalu mengenakan pakaian bagus dan kerap menenteng tas bermerek. Tak cuma itu, Eli juga tampak tak pernah lepas dari ponsel di genggamannya dan selalu terlihat sibuk. Lantaran hal tersebut, publik pun menuding ibunda Nia Aji mumpung memanfaatkan ketenaran kasus sang putri. Apalagi kabarnya kasus Nia bakal segera dibuat film dan keluarganya kerap mendapat donasi. Di sisi lain, ramainya kunjungan warga ke makam Nia rupanya juga berpengaruh ke keluarga almarhumah. Usut punya usut, rumah mendiang Nia juga ramai didatangi peziarah. Bahkan warga yang datang itu juga memberikan bantuan kepada ibunda Nia, Eli tiap kali datang berkunjung. Maka tak heran jika kini rumah Nia sedang dalam tahap renovasi. Sebelumnya, rumah Nia hanya beralaskan tanah dan berdinding kayu lapuk. Kini rumah Nia sedang dibangun dengan tembok kokoh dengan ukuran yang semakin luas. Di sisi lain tak cuma ibunda, sosok ayah kandung almarhumah Nia juga turut jadi perbincangan lantaran bernasib miris. Berdasarkan kabar yang beredar, ayah kandung Nia baru-baru ini diusir oleh ibunda mendiang Nia dari rumah. Penyebab pengusiran tersebut adalah karena Asril meluruskan isu soal mendiang Nia katanya adalah seorang hafiz atau penghafal Al-Quran. Isu Nia adalah seorang penghafal Al-Quran pertama kali diungkap oleh ibunya, Eli. Namun diungkap Asril, putrinya itu bukan seorang hafiz, tapi hanya khatam Al-Quran saja. Tak mau muncul isu berkembang tentang anaknya, Nia, Asril pun mengurai klarifikasi. Almarhumah Nia, tamat Al-Quran, enggak hafiz. Cuma khatam Al-Quran. Dia katanya hafal Al-Quran. Anak saya jangan dibilang begitu. Jadi saya meminta maaf kepada semua. Saya mengucapkan terima kasih kepada semuanya karena telah menolong anak saya, kata Asril dilansir tribunnewsbogor.com dari video TikTok Rahul Givado. Selepas sang putri tewas dibunuh, Asril tampak merana dan kerap mengunjungi makam Nia. Sebelumnya diberitakan, gadis penjual gorengan bernama Nia mengalami nasib miris pada tanggal 8 September tahun 2024 lalu. Nia dibunuh dan diruda paksa secara kejam oleh pemuda bernama Indra Septiarman. Jasad Nia ditemukan terkubur tanpa busana di semak-semak hutan kawasan Kayu Tanam, Padang Pariaman, Sumatera Barat. Kasus tersebut viral lantaran sang pelaku yakni Indra sempat kabur selama beberapa hari sebelum akhirnya ditangkap pihak kepolisian pada akhir September tahun 2024. Kuburan gadis penjual gorengan wangi usai 2 bulan wafat, terkuak penyebabnya. Kasus pembunuhan gadis penjual gorengan, Nia Kurniasari kembali jadi perbincangan lantaran kondisi makam mendiang menuai kontroversi di media sosial. Publik dibuat terkejut dengan dugaan eksploitasi kasus Nia yang membuat makamnya kini bak jadi tempat wisata dadakan yang ramai dikunjungi orang. Tak cuma itu, publik juga syok melihat warga beramai-ramai mendatangi lokasi pembunuhan hingga rumah tinggal mendiang Nia Kurniasari. Seperti apa ceritanya? Diwartakan sebelumnya, Nia Kurniasari adalah gadis penjual gorengan yang dibunuh secara sadis oleh pemuda bernama Indra Septiarman pada tanggal 8 September tahun 2024 lalu. Tak cuma dibunuh, mendiang Nia juga diruda paksa oleh Indra lalu jasadnya dikubur di semak-semak hutan kawasan Nagari Guguak, Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Atas aksi kejam tersebut, Indra yang sempat buron selama 1 minggu lebih itu akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Makam Nia tuai kontroversi.
Ramainya kedatangan peziarah ke makam Nia belakangan menuai kontroversi. Hal tersebut lantaran banyak orang yang ingin menjadikan makam Nia sebagai lokasi wisata religi. Terlihat para peziarah sampai rela menyewa angkot dan bus demi bisa berkunjung ke makam Nia yang berlokasi jauh dari pusat kota tersebut. Para peziarah itu tak cuma nyekar ke makam Nia saja. Mereka juga mendatangi rumah korban dan mengunjungi lokasi pembunuhan. Aksi tersebut sontak memicu kontroversi lantaran publik melihat adanya dugaan eksploitasi terhadap kasus pembunuhan Nia. Beberapa netizen menganggap aksi warga yang berbondong-bondong ziarah ke makam Nia adalah tindakan berlebihan. Ketahuan bohong, ternyata pelaku jerat Nia pakai tali rafia bukan dengan plastik. Detik-detik Nia Kurniasari, gadis penjual gorengan di Pariaman, meregang nyawa dijerat tali rafia. Leher korban dijerat tali rafia oleh Indra Septiarman alias Indregen alias Is pada Jumat, tanggal 6 September tahun 2024, menjelang maghrib. Dalam kondisi hujan, Nia berusaha untuk mempertahankan diri. Ia berusaha melawan, namun, Is akhirnya menggunakan tali rafia menjerat leher Nia. Aksi kejam itu berlangsung cukup lama sampai Nia tak lagi bergerak. Mendapati Nia tak lagi bergerak, Is kemudian menyerat tubuh lemah itu ke semak-semak. Aksi Is ini bertolak belakang dengan pengakuan awal saat ia diinterogasi usai berhasil ditangkap. Is mengaku melumpuhkan korban dengan membekap mulut korban menggunakan plastik penutup gorengan. Namun, saat rekonstruksi ternyata Is menggunakan tali rafia menjerat leher korban. Melalui reka ulang kasus pemerkosaan dan pembunuhan gadis penjual gorengan, pihak kepolisian menemukan fakta baru bahwa tali rafia merah tidak hanya digunakan tersangka Indregen untuk mengikat tubuh korban tapi juga untuk menjerat leher korban. Dalam reka ulang di tempat kejadian perkara, TKP 2, Indregen menghadang korban yang hendak pulang ke rumahnya, berjarak ratusan meter. Indregen menyergap korban setelah membeli gorengan korban di warung, yang dalam reka ulang ini menjadi TKP pertama. Saat kejadian, lokasi TKP 2 sangat sepi mengingat kejadian berlangsung menjelang maghrib dan kondisi cuaca hujan saat itu. Kapolres Padang Pariaman, AKBP Ahmad Faisal mengatakan, korban dicegat saat berjalan kaki menjajakan gorengannya di tengah guyuran hujan. Dalam adegan rekonstruksi, Indregen membekap korban dari arah belakang. Is kemudian menyeret korban ke semak, lalu melumpuhkannya dengan tali rafia. Tali tersebut sudah disiapkan Is untuk mengikat pergelangan tangan korban, jelasnya. Selain mengikat pergelangan tangan korban, Indregen juga menjerat leher korban menggunakan jenis tali yang sama. Paparan adegan memperlihatkan, Indregen melingkarkan tali rafia ke leher korban, kemudian mengeratkannya. Menurut keterangan penyidik, adegan mencekik leher korban berlangsung kurang lebih selama 15 menit hingga korban tak sadarkan diri. Setelah memastikan korban tak lagi bergerak, Is menyeret korban menaiki tanjakan kecil menuju hutan. Ahmad Faisal mengatakan, selama rekonstruksi terdapat perubahan jumlah adegan dari keterangan awal tersangka. Penambahan jumlah adegan ini menceritakan lebih detail perlakuan tersangka terhadap korban. Ada perubahan jumlah adegan yang semula 66 adegan menjadi 79 adegan rekonstruksi. Hal ini terjadi karena ada beberapa perlakuan tersangka yang harus dipaparkan secara mendetail, ungkapnya. Ia mengatakan selama rekonstruksi, kepolisian bekerja sama dengan jaksa untuk mendalami kasus. Faisal menyebut, pihaknya masih harus mendalami kasus untuk mengungkap motif sebenarnya dari tersangka. Terkait indikasi pembunuhan berencana, kami masih mendalaminya. Kami masih mengumpulkan fakta-fakta baru di TKP, sekaligus berkoordinasi dengan jaksa untuk melihat secara mendetail dan kesesuaiannya dengan keterangan tersangka, katanya. Sebelumnya diberitakan, polisi mengungkap ada sebanyak 8 tempat kejadian perkara, TKP, dalam kasus pemerkosaan dan pembunuhan gadis penjual gorengan saat proses reka ulang, Senin, tanggal 7 Oktober tahun 2024. Adapun 8 TKP dimulai dari sebuah warung tempat tersangka melihat korban pertama kali dan membeli gorengan korban. Kapolres Padang Pariaman, Ahmad Faisal menyebut, Is berangkat dari warung lalu mengintai Nia yang sedang menjajakan gorengan keliling kampung. Is melakukan pengintaiannya sembari membawa tali rapi. Ia kemudian mencegat gadis malang tersebut saat melintasi jalanan sepi yang kelilingi semak dan kebun warga, berjarak ratusan meter dari rumah korban. Adegan berlanjut pada penyekapan korban. Is mencegat korban dengan memiting korban, lalu melumpuhkan korban dengan tali rapi.
Lalu di TKP 3 tempat penemuan jilbab korban, tersangka menyeret korban sampai ke sebuah pondok di pemakaman umum yang menjadi TKP 4. Di TKP 4 baru tersangka Indregen melakukan pemerkosaan pada korban. Setelahnya di TKP 5 korban dijatuhkan ke tebing untuk dibawa ke lokasi penguburan. TKP 6 berada di lokasi penguburan korban, sedangkan TKP 7 di tempat tersangka mengambil cangkul serta TKP 8 di tempat tersangka membuang cangkul.